Oke. Ada baru masuk Pak Johan. Ya, salam jumpa buat Pak Johan juga. Ya, kita meneruskan diskusi kita tentang kebebasan dan tanggung jawab manusia ya. Kita sudah sampai pada sesi yang ke-8 hari ini, acara Q&A ya, dengan tema kebebasan dan tanggung jawab manusia, sesi yang ke-8. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang sudah banyak memberi kita pencerahan ya. Mata rohani kita boleh dibukakan, dicelikkan, dikoreksi konsep-konsep yang salah, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oke, seperti biasa saya share PowerPoint. Selama ini sudah saya paparkan beberapa sesi. Oke. Kehendak bebas dan tanggung jawab manusia. Ya. Kita sudah membahas mengenai apakah Allah bisa membuat batu yang amat besar sehingga Allah tidak mampu mengangkatnya, saking besarnya batu itu. Allah sendiri tidak sanggup mengangkatnya. Ya, itu sudah tidak perlu dibahas lagi. Ya, apakah Allah bisa berbuat dosa? Perbuatan dosa itu bukan kemampuan. Kalau ada orang bilang, oh saya lebih bisa dari Allah. Ada Allah yang nggak bisa, saya bisa. Apa itu? Berbuat dosa. Lalu bangga karena mampu berbuat dosa. Dan Allah sendiri tidak mampu untuk berbuat dosa. Berarti saya lebih mampu dari Allah yang tidak mampu. Nah, itu omongan jelas-jelas tidak benar. Ya, saya sudah memaparkan ketidakbenaran dari konsep-konsep yang saling berkontradiksi pada dirinya sendiri. Ya, pokok-pokok pembicaraan yang berkontradiksi pada dirinya sendiri. Karena Allah yang Maha Suci, bagaimana Allah yang Maha Suci bertentangan dengan dirinya sendiri kalau dia mampu berbuat dosa. Berarti Allah bermusuhan dengan dirinya sendiri. Nah, itu tidak mungkin. Itu suatu yang impossible ya, yang tidak masuk akal. Oke. Ya. Ya, oke. Berbuat dosa itu bukan kemampuan, tapi berbuat dosa itu ketidakberdayaan atau perhambaan. Ya, berbuat dosa itu bukan kemampuan, tapi ketidakberdayaan dan perhambaan. Oke. Lokomotif di atas rel. Tuhan sudah memberikan kebebasan, yaitu jalannya lokomotif itu kebebasan bagi lokomotif, tanda petik ya, kebebasan bagi lokomotif, yaitu melakukan apa yang dia seharusnya lakukan, yaitu di atas rel. Tapi kalau lokomotif itu mau keluar dari rel, justru dia kalau mau bebas dari rel, dia justru mengalami ketidakbebasan. Demikian juga kalau saudara dan saya yang diberi kemampuan untuk bisa mentaati firman di atas rel, ya, diberi kemampuan untuk berjalan di atas rel,
Ya, tapi kita tidak mau. Saya mau keluar dari rel, saya mau bebas berbuat semau gue. Maka nasibnya seperti lokomotif yang keluar dari rel, sehingga tidak, justru mengalami ketidakbebasan dan ketidakberdayaan. Di dalam kebebasan terjadi ketidakbebasan. Dalam kebebasan terjadi ketidakberdayaan. Dan di dalam ketidakbebasan terjadi kemerdekaan. Yaitu kalau lokomotif itu berada di atas rel, dia sepertinya tidak bebas, tapi dia justru di atas rel itu dia dimampukan untuk berjalan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan Alkitab juga berkata itu, bebas dari dosa. Ya, bebas dari hukuman. Bebas dari kutukan. Bebas dari kematian kekal. Itulah yang dimaksud dengan bebas, bukan bebas semau gue seenaknya sendiri. Ya. Nah, ini yang saya mau tekankan juga. Kebebasan sejati orang percaya. Nah, ini ya, ini sudah masuk ke tema yang baru. Saya besarin. Oke, kebebasan sejati orang percaya adalah karena sudah diperhitungkan menggenapi hukum Taurat dengan sempurna oleh karena anugerah Tuhan melalui karya Kristus. Nah, perhatikan ya. Ini kata-kata yang perlu dimengerti, dipahami secara komprehensif, ya, dan integrated. Saya ulangi, kebebasan sejati orang percaya adalah karena sudah diperhitungkan. Nah, perhatikan, sudah diperhitungkan. Diperhitungkan apa? Menggenapi hukum Taurat dengan sempurna. Jadi saudara ini sebagai orang percaya sudah diperhitungkan menggenapi hukum Taurat dengan sempurna. Tentunya kita bertanya, loh, kapan saya ini sudah menggenapi hukum Taurat dengan sempurna? Karena aku justru disadarkan aku itu nggak mampu mentaati hukum Taurat, apalagi dengan sempurna. Tanpa cacat, tanpa celah, tanpa ada yang aku langgar sedikit pun. Aku menggenapi seluruh hukum Taurat dengan sempurna. Kapan itu? Kenapa aku diperhitungkan itu? Ya memang kalau secara de facto saudara dan saya tidak pernah bisa menggenapi hukum Taurat. Tetapi secara de jure saudara sudah diperhitungkan menggenapi hukum Taurat dengan sempurna secara de jure. Kenapa bisa begitu? Ya itu semua karena anugerah Tuhan. Bagaimana anugerah Tuhan itu bisa aku ini bisa terjadi dalam hidupku? Bagaimana anugerah Tuhan itu bisa terjadi dalam hidupku? Yaitu karena anugerah Tuhan itu diberikan kepada Anda. Diberikan oleh Tuhan kepada Anda. Melalui apa? Melalui Anda percaya kepada Kristus. Ya. Anda ini kan sekarang sudah sebagai orang percaya, dan orang menjadi orang percaya pun itu anugerah Allah. Dan waktu Anda menjadi orang percaya, Anda beriman kepada Kristus, maka Anda sudah diperhitungkan menggenapi hukum Taurat. Karena apa? Karena hidup Anda itu numpang kepada seluruh karya Kristus.
Saya ulangi, karena hidup Anda itu numpang kepada seluruh karya Kristus. Numpang. Bukan Anda yang mengerjakan penggenapan hukum Taurat. Bukan. Kristus yang mengerjakan. Dan bagi orang yang percaya sudah diperhitungkan menggenapi seluruh hukum Taurat yang dikerjakan oleh karya Kristus. Istilahnya itu nunut dan katut. Ya. Numpang, nunut, katut. Ya. Atau ya itu numpang, nunut, katut. Ya, artinya itu bahasa Jawa ya. Kalau numpang kan semua sudah tahu. Kalau nunut itu ya ikut, itu nunut. Misalnya ada orang yang mau pergi kemana? Oh, itu ke arah jalan ini, ya, jalan itu. Oh ya, ya, saya mau ke sana, saya bisa nunut nggak? Saya bisa nunut nggak? Nah, itu nunut, ikut. Nunut itu ikut gratis, nunut itu ya toh enggak bayar. Orang nunut itu ya biasanya enggak bayar, enggak ada orang nunut bayar itu. Kalau bayar ya bukan nunut namanya. Itu ya apa itu bayar sewa apa taksi atau apa gitu kan. Itu kan bukan nunut. Ya toh. Nunut itu enggak bayar. Anda nunut karya Kristus. Katut itu apa ya, katut itu ikut terseret gitu loh, katut itu ya, katut itu ikut terseret. Jadi apa ya, ilustrasi katut itu ya, karena apa ya, saya masih blank dengan contoh katut itu ya. Jadi kalau orang itu pengaruhnya besar, Anda itu sudah terbawa arus dari pengaruh orang yang sangat besar itu. Ya, sudah katut, sudah terbawa arus, yaitu terbawa arus itu katut. Gitu loh. Kalau sungai itu alirannya begitu besarnya, Anda itu katut di situ sudah. Ya, hanyut di situ. Nah, itulah orang percaya. Aneh ya? Aneh banget. Bukan aneh, tapi ini kenyataan. Itulah karya Kristus. Itulah iman. Itulah anugerah Allah. Bukan karena Anda yang hebat, bukan Anda yang luar biasa, bukan Anda yang berkarya, sama sekali tidak. Loh, kalau begitu enak ya Pak ya jadi orang Kristen. Oh, enak loh. Dikasih yang enak pun tidak percaya. Dikasih yang enak pun tetap menolak. Aneh memang. Ya buktinya banyak orang tidak mau percaya pada Kristus kok. Ini sudah enak ini, sudah aduh kamu aja sudah dikasih gratis cuma-cuma tanpa bayar. Nggak usah pakai segala macam energimu. Kamu itu cuma numpang saja. Cuma nunut saja. Dan kamu katut terbawa langsung. Itu loh. Nah, ini saya pakai istilah itu. Orang percaya bagaikan orang yang numpang kemenangan Kristus yang telah mengalahkan maut. Loh, kenapa kok begitu? Ya karena tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkan maut. Siapa yang mampu itu? Siapa yang bisa menggantikan karya Kristus atau mau menyamai karya Kristus? Siapa yang bisa? Nggak ada yang bisa. Makanya Allah itu sudah tahu kalau tidak ada yang bisa. Makanya cukup dengan istilah kamu percaya, maka kamu diselamatkan. Sudah itu.
Ya. Oke. Nah, ini ada ayat yang mungkin perlu Anda dan saya merenungkan ayat ini, ya. Yaitu Roma pasal 10 ayat 4. Ya, kita baca Roma 10. Roma 10 ayat yang keempat. Ini ayat ini juga sangat penting sekali. Orang Kristen banyak nggak paham kebenaran ayat ini. Ya, Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Perhatikan, Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Lalu kelanjutannya, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Ini aneh ya. Ya inilah prinsip kebenaran iman Kristen yang aneh ini. Kristus itu disebut sebagai kegenapan hukum Taurat. Karena memang Kristus yang menggenapi, yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Kristus yang melakukan, Kristus yang menggenapi dengan sempurna. Mentaati Taurat itu dengan sempurna. Dia juga menggenapi apa yang dinubuatkan tentang dirinya dengan sempurna. Lalu setelah Kristus menggenapi Taurat dengan sempurna, lalu dikatakan sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Perhatikan, kebenaran diperoleh tiap-tiap orang percaya. Jadi kebenaran diperoleh melalui apa? Melalui perbuatan Anda. Tidak. Kebenaran diperoleh melalui apa? Usaha Anda, kerja keras Anda. Tidak. Jadi kalau begitu kebenaran diperoleh bagaimana? Kebenaran diperoleh tiap orang yang percaya. Ya. Jadi ini memang sudah disediakan. Kristus yang menggenapi hukum Taurat itu memang disediakan bagi tiap-tiap orang yang percaya. Dengan Kristus menggenapi hukum Taurat, kebenaran diperoleh oleh tiap orang percaya. Benar-benar absurd, ya, bagi perhitungan manusia ini benar-benar absurd. Absurd itu aneh, janggal, ganjil, ya, tapi nyata. Suatu yang aneh tapi nyata. Bahwa saudara dibenarkan bukan karena perbuatan, bukan karena usaha Anda, bukan karena kerja keras Anda, tapi semata-mata karena anugerah. Dan anugerah itu apa? Yaitu Kristus sudah berkarya menggenapi seluruh hukum Taurat. Sehingga semua orang yang percaya pada Kristus tadi katut nunut, ya, numpang katut, numpang nunut dan katut. Itu. Anda cuma ikut aja. Ya. Saya pernah kasih ilustrasi gini. Saya waktu masih kecil ya, saya main-main sepeda di jalan. Waktu itu masih sepi ya, namanya jalanan tuh nggak seperti sekarang rame banget. Saya bisa naik sepeda keluar rumah ya. Saya waktu itu masih SD kelas 3 atau berapa, saya lupa ya, kelas 2 atau kelas 3 naik sepeda.
Tapi kemudian ada anak-anak remaja yang umurnya mungkin sudah 12 tahun menggoda-goda saya, lalu mau ngajak saya pukul-pukulan, ya toh. Saya pura-pura mau nantang, tapi saya kemudian lari, ya toh. Saya lari terbiri-biri karena saya kalau dipukuli mereka ya pasti saya kalah, wong itu sudah anak-anak apa ini kelas 6 dan atau kelas SMP ya. Jadi saya pasti lalu saya lari naik sepeda, saya lari. Mereka kejar saya. Wah, kejar, wah, saya cepat-cepat masuk ke rumah saya. Saya teriak-teriak kepada papa saya bilang, "Papa, aku mau dipukuli orang." Ya toh. Langsung papa saya keluar dari rumah menghadang anak-anak itu. Langsung mereka berhenti di depan rumah saya, langsung papa saya bertanya kepada mereka, "Mau apa kamu?" Langsung anak-anak itu terbirit-birit lari semua. Jadi papa saya menang kan? Nah, papa saya menang, saya ikut menang. Karena saya nunut. Ya, numpang, nunut, katut. Itulah Kristus. Kristus yang mengalahkan maut. Saudara mau apa? Mau kasih sumbang siapa, saudara? Tidak bisa, tidak mampu. Ya, saya juga mau, waktu ayah saya berhadapan dengan anak-anak remaja itu. Apa saya juga mau membantu orang tua saya? Bantuan saya tidak ada gunanya, malah berbahaya. Ya, orang tua saya pasti bilang, sudah kamu di belakang aja, tidak usah ikut-ikut. Ya, gitu loh. Kristus itu sudah mengalahkan semuanya, saudara tidak usah ikut-ikut. Karena emang saudara nggak mampu. Jangan bergaya, saudara. Merasa mampu mau mengalahkan maut. Atau mampu mau meringankan tugas Kristus. Ya. Sudah Kristus, jangan susah-susah Kristus. Saya aja yang maju. Gayanya Anda itu seperti mau menggantikan Kristus. Anda itu siapa? Mau menggantikan Kristus. Oke, saya harap semua ini boleh menjadi berkat ya untuk Anda memahami bagaimana Allah itu memberikan anugerah kepada Anda. Ini kebenaran ini bukan cuma di ayat ini loh, enggak. Saya bisa tunjukkan ayat-ayat lain, tapi kita kan bukan mau PA, Bible Study ya. Ini ayat ini sudah mewakili seluruh kebenaran bahwa kita itu bisa menang atas kuasa dosa itu karena Kristus yang sudah mengalahkan. Dan siapa yang percaya diperhitungkan menang bersama dengan Kristus. Ya, sekali lagi ya, jangan Anda kemudian berpikir, wah enak ya Pak ya, kalau gitu saya dosa-dosa terus, saya menikmati kedagingan saya, toh Kristus yang sudah mengalahkan maut, jadi saya tidak perlu susah-susah, saya hanya bersenang-senang dalam dosa saya, menikmati kenikmatan duniawi, dan karena semua sudah dikalahkan oleh Kristus. Tidak, itu omongan ngawur dan tidak sama sekali menghayati anugerah Allah yang luar biasa di dalam kehidupannya. Oke. Ya, saya harap ini jelas ya. Dan memang saudara sudah tidak lagi berada di bawah hukuman karena saudara sudah di dalam Kristus. Orang yang sudah di dalam Kristus itu tidak lagi berada di bawah hukuman. Sudah merdeka.
sudah merdeka, merdeka dalam arti ya tadi, tidak lagi berada di bawah hukuman. Ya, mungkin saudara masih mau tanya, Pak, ayatnya mana, Pak, kalau kita tidak berada lagi dalam hukuman? Lihat Roma pasal 8. Ya. Ayat yang pertama. Roma 8 ayat yang pertama. Ini ayat ini sudah sering saya bagikan. Cuma ya kadang-kadang orang tuh lupa atau enggak ngeh atau enggak match. Roma 8 ayat 1. Ya, saya bacakan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Perhatikan. Sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sudah tidak ada penghukuman. Loh, enak yo. Yo wes, aku tak dosa terus saya. Karena sudah tidak ada penghukuman kok. Mari kita berkanjang dalam dosa, menikmati dosa, pesta dalam dosa. Tidak mungkin. Karena orang yang sudah dimerdekakan ini, orang yang sudah diubahkan juga hidupnya. Dan diperbarui akal budinya. Sehingga memahami anugerah Allah itu luar biasa dan tidak akan mempermainkan anugerah Allah itu dalam hidupnya. Kalau sampai dia mau mempermainkan, Tuhan pun akan memukul dia dan menghajar dia untuk kembali kepada jalan yang benar. Nah, itu bersyukurlah kalau ada hukuman dari Allah, atau bukan hukuman ya, hajaran dari Allah, didikan dari Allah untuk kembali ke jalan yang benar. Dan penghukuman itu memang sudah tidak ada. Perhatikan ayat 2. Roh yang memberi hidup. Ya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Memerdekakan kamu dalam Kristus. Dari apa? Dari hukum dosa dan hukum maut. Itu yang saya bolak-balik sharekan kepada Anda. Kita sudah dibebaskan. Dibebaskan dari apa? Dari hukuman maut. Ya, dari kutukan. Itu yang Tuhan sudah karyakan dalam hidup saudara dan saya. Kita sudah merdeka. Bukan karena Anda yang kerja, bukan. Kristus. Jangan lagi mikir, oh kalau gitu enak ya Pak ya. Aku yang nggak usah kerja keras, aku ya bersenang-senang aja. Aku hanya menikmati kemerdekaan. Dengan ya santai-santai, hidup santai-santai, tidak usah kerja keras karena sudah merdeka. Tidak mungkin. Orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan justru orang yang mau kerja keras bagi kemuliaan Tuhan. Kenapa dia mau kerja keras? Karena itu sebagai ungkapan syukur dalam hidupnya karena anugerah gratis yang Tuhan sudah berikan dengan cuma-cuma. Oke, saya harap kita makin lama makin jelas. Ya, coba lihat ayat 3. Roma 8 ayat 3. Ini semua berkaitan dengan semua yang saya jelaskan tadi. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan Allah. Tuh. Apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Ya, dengan jalan apa? Mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tapi menurut roh. Ya, berarti kan tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita.
Bukan oleh karya kita, oleh karya Kristus. Tuntutan hukum Taurat itu digenapi di dalam kita oleh karya Kristus. Sehingga saudara dan saya tidak lagi hidup menurut daging, tapi menurut roh. Karena kita sekarang ini dipimpin oleh Roh Kudus. Oke? Nah, ini pengertian-pengertian yang sangat dalam dan perlu saudara dan saya menghayati kebenaran-kebenaran ini. Ya? Lanjut. Ya, jadi Kristus yang sudah mengalahkan maut dan saya cuma numpang aja. Tapi orang yang menerima anugerah Allah itu tidak mungkin orang yang bermalas-malasan. Orang yang menerima anugerah Allah justru orang yang kerja keras. Itu karena apa? Karena dorongan Roh Kudus, bukan karena kehebatan orang itu. Roh Kudus itu yang menginsyafkan, mengubah pola berpikir, mengubah tujuan hidup, nilai-nilai hidup. Sehingga dia mau kerja keras sebagai pengucapan syukur kepada Allah yang sudah memberikan anugerahnya secara luar biasa. Oke. Sudah ini. Nah, sekarang kita masuk kepada konsep dekritif dan perseptif will. Ya, ini saya tambahkan sedikitnya. Allah pun punya keterbatasan dalam segala yang dibuatnya. Allah hanya melakukan apa yang direncanakannya dan tidak akan bertentangan dengan berkontradiksi melawan dengan dirinya sendiri. Jadi pertanyaan kemarin dari Pak Sony, ya kalau nggak salah, apakah hal yang tidak direncanakan Allah itu bisa terjadi? Jawabannya tidak mungkin terjadi. Segala yang tidak direncanakan Allah tidak mungkin terjadi. Dan segala yang direncanakan Allah pasti terjadi. Sekali lagi, segala hal yang tidak direncanakan Allah pasti tidak terjadi. Dan segala hal yang direncanakan Allah pasti terjadi. Yang tidak direncanakan tidak akan pernah terjadi. Yang direncanakan pasti terjadi. Lalu bagaimana dengan misalnya Allah mengizinkan, ya Allah merencanakan Niniwe akan dihukum, tetapi ternyata tidak dihukum. Allah merencanakan siapa itu? Oh, tiba-tiba saya lupa ya. Yang diperpanjang umurnya, ya. Nah, ternyata diperpanjang umurnya, ya. Nah, itu. Jadi Allah itu kelihatannya apakah benar rencana ada yang di luar rencana Allah itu bisa terjadi? Tidak, semua tetap dalam rencana Allah. Ya, semua terjadi tetap dalam rencana Allah. Oke. Nah, untuk menjawab seperti misalnya Niniwe, ya, Hizkia ya, yang tadi minta diperpanjang umurnya itu Hizkia. Kok bisa Tuhan memperpanjang? Padahal Tuhan bilang kamu akan mati. Lalu Niniwe, mau dihancurkan Allah. Tiba-tiba Niniwe bertobat sehingga tidak jadi dihancurkan. Jadi gimana itu dengan ketetapan atau rencana Allah yang kok
tidak terjadi. Lalu bagaimana dengan terjadinya dosa? Apakah semua itu juga rencana Allah atau itu yang namanya izin Allah? Ya, atau Allah membiarkan. Nah, ini yang nanti rame ya. Bisa rame nih membahas ini. Tapi kita berhenti sampai di sini dulu. Mungkin ada yang mau tanya, ada yang nggak jelas. Tadi ada beberapa yang oke, saya stop dulu. Kalau ada yang mau tanya, ada yang tadi Pak Stephen katanya mau angkat tangan ya, atau sudah nggak jadi. Oke, mic tolong bisa dibuka, mic untuk host tolong mic-nya bisa dibuka supaya teman-teman yang mau bicara bisa bicara. Silakan siapa yang mungkin mau bertanya atau mau menanggapi atau mau menegaskan poin-poin penting, silakan. Siapa saja? Ada? Pak Andi, jadi bisa dibilang itu artinya Hizkia sebenarnya Tuhan tidak rencanakan dia untuk mati begitu cepat, kan? Benar sekali. Memang Tuhan tidak pernah rencana Hizkia pasti mati waktu itu. Tidak pernah. Itu sudah satu konsep yang saya sudah pernah jelaskan ya. Bahwa apa ini? Kalau sampai Allah itu menetapkan Hizkia mati, tapi Allah sendiri juga tahu bahwa Hizkia bakal nangis-nangis dan minta diperpanjang. Dan Allah juga tahu kalau akhirnya Allah pun akan mengabulkan permintaan Hizkia untuk diperpanjang umurnya. Nah, ini yang namanya kontradiktif. Ini yang namanya saling bertolak belakang. Ya, bagaimana Allah yang tahu bahwa dia bakal memperpanjang umurnya Hizkia, tapi dia menetapkan umurnya Hizkia sampai di situ saja. Lalu akhirnya dikoreksi, lalu akhirnya diperpanjang. Itu sangat-sangat berkontradiksi. Ya. Oke. Berarti juga tidak ada apa namanya teologi bahwa kebetulan ataupun ya bisa disesuaikan seperti rencana jadi semuanya itu sudah dalam penetapan Allah sejak semula begitu Pak, ya kan? Gitu ya Pak Andi? Iya. Tidak ada kebetulan itu. Kebetulan itu bukan doktrin Kristen, kebetulan. Jadi segala sesuatu itu sudah direncanakan Allah sebelum dunia dijadikan. Salah satunya tujuannya untuk mendidik Hizkia supaya dia nangis-nangis. Betul. Itu yang sudah pernah kita bahas bersama. Memang tujuan Tuhan memberi peringatan kepada Hizkia supaya kelanjutan hidupnya dilalui dengan lebih waspada. Ya, karena itu juga suatu orang yang sadar bahwa hidupnya diperpanjang tanda petik ya. Hidup mestinya dia mati lalu diperpanjang. Ini berarti suatu tambahan hidup bagi saya untuk saya betul-betul menjalankan dengan penuh tanggung jawab di hadapan Allah, ya kan? Sama seperti saudara, ada yang teman-teman ada yang kena COVID-19 sudah hampir berangkat terus sembuh, ternyata sembuh, ya toh. Ini mic-nya siapa? Tolong kalau rame-rame bisa
bisa di-mute ya. Jadi kalau apa ini tadi mau ngomong dari mana ini? Jadi lupa. Hizkia, Pak. Ya, jadi kalau Tuhan memang mau apa dengan peristiwa itu, Tuhan itu mau mengingatkan Hizkia bahwa ya hidupnya dia yang diperpanjang itu betul-betul itu anugerah. Sebetulnya sih bukan diperpanjang, memang umurnya memang maunya segitu. Tapi orang yang ngalami ini merasa aku diperpanjang. Nah, kalau tadi kena COVID itu ya lalu sembuh. Aduh, banyak orang yang meninggal karena COVID. Sekarang saya disembuhkan. Berarti ini suatu tambahan bagi saya untuk saya menjalani hidup dengan lebih bersandar pada Tuhan. Kan gitu kan. Dan memang betul, ternyata hidupnya apa ini Hizkia itu ternyata dia dalam bahaya, hidupnya Hizkia itu. Dan dia betul-betul ternyata juga jatuh. Tapi jatuhnya itu di dalam apa ini? Di dalam sudah di dalam ini peringatan Tuhan. Itu. Ya. Mungkin justru kalau tidak diperingatkan ya tambah hilang sama sekali. Dan ada juga yang menekankan ya bahwa Hizkia itu memang umurnya harus sampai diperpanjang itu. Kenapa? Ya tanda petik. Meskipun itu bukan diperpanjang, memang umurnya harusnya nggak mati di situ. Kenapa? Karena melalui keturunan Hizkia yang terjadi setelah itu ternyata sudah ditetapkan Tuhan untuk mempersiapkan silsilah bagi Kristus. Itu. Ya, coba nanti diteliti. Ternyata perpanjangan umur, tanda petik ya, perpanjangan umur Hizkia itu lahirlah seseorang yang justru masuk di dalam silsilah Kristus. Ada di 2 Raja-Raja 20, Pak. 2 Raja-Raja 21, Pak. Nah, oke. Terima kasih. 2 Raja 20 ayat 21, Pak. Itu Hizkia kan itu mati. Nah, Manasye menggantikan dia. Nah, di ayat berikut, di pasal berikutnya, di 2 Raja-Raja 21 ayat yang pertama, Manasye menjadi raja menggantikan Hizkia waktu dia berumur 12 tahun. Berarti dia diperpanjang 15 tahun itu. Berarti waktu 3 tahun, tanda kutip perpanjangan itu, lahirnya Manasye. Gitu, Pak. Iya. Oke. Terima kasih untuk penjelasannya. Jadi coba tolong dia tadi diulangi 2 Raja-Raja. Berapa tadi? 2 Raja-Raja 20 ayat 21. 2 Raja-Raja 20 ayat 21. Kemudian Hizkia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyang. Maka Manasye anaknya menjadi raja menggantikan dia. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja dan seterusnya. Jadi umur 12 tahun jadi raja berarti kalau umurnya Hizkia diperpanjang 15 tahun, maka Hizkia kan matinya setelah 15 tahun kan. Jadi umurnya Manasye 12 tahun. Nah, berarti setelah perpanjangan itu 3 tahun kemudian lahirlah Manasye. Gitu kan ya? 3 tahun kemudian lahirlah Manasye. Jadi kalau umurnya Hizkia tidak diperpanjang, ya Manasye tidak akan lahir.
Dan manusia ini justru itu, silsilah itu yang tadi saya katakan. Oke, demikian. Yes, sudah. Mau tanya, Pak. Silakan, mau tanya. Ya. Ada juga di Perjanjian Lama, kalau tidak salah Abraham itu tawar-menawar dengan Tuhan ya, Pak Pendeta Halim. Benar. Apakah kita juga diperkenankan tawar-menawar dengan Tuhan? Gitu, Pak Pendeta. Ya, boleh aja. Cuma kita juga harus sadar bahwa di dalam tawar-menawar itu sebetulnya jangan sampai kita menganggap bahwa Allah itu bisa merubah pendapatnya atau merubah rencananya, tidak. Tapi sebetulnya dalam tawar-menawar itu justru Abraham itu makin mengerti Allah yang penuh dengan kasih sayang dan keadilan itu sudah menentukan rencananya yang sempurna dan tidak bisa salah. Jadi Allah pun sudah mempertimbangkan yang dipertimbangkan oleh Abraham. Jadi jangan dikira Abraham nawar-nawar itu, Abraham itu lebih mengasihi ya daripada Allah mengasihi. Abraham itu lebih berbelas kasihan ya daripada Allah berbelas kasihan. Itu ya kesimpulan yang salah, itu seolah-olah berarti Allah yang kejam, Abraham yang penuh dengan kasih sayang, ya. Itu kesimpulan ngawur, ya toh. Tapi justru Abraham makin menyadari Allah yang dia memohon kepada Allah itu bukan Allah yang tidak mempertimbangkan apa yang dipertimbangkan Abraham. Sudah demikian sempurna Allah itu mempertimbangkan semuanya ini sehingga menentukan keputusan final. Ya, dari tawar-menawar Abraham kan ternyata apa yang ditawar Abraham tidak terjadi kan? Karena memang Allah sudah memperhitungkan semua. Tapi apakah boleh kita tawar-menawar? Oke, nggak masalah, tapi ada sesuatu yang positif, yaitu apa? Abraham belajar lebih mengenal Allah. Ya, saya ulangi, Abraham lebih belajar mengenal Allah melalui tanda petik tawar-menawar itu. Jadi tawar-menawar Abraham dengan Allah itu adalah free will tanda kutip yang kita pelajari selama ini. Yang diberikan Tuhan pada manusia. Free will tanda kutip. Yes. Tapi hasilnya Abraham justru takluk kepada kebenaran Allah. Ya kan? Itu poinnya. Poinnya bukan Abraham mampu dengan free will-nya mampu merubah Allah. Menuruti keinginan hatinya. Wah, itu tambah ngawur lagi. Ya kan? Justru Abraham akhirnya belajar takluk kepada Allah. Abraham juga menyadari free will-nya dia itu, tanda petik free will-nya itu ada di dalam kedaulatan Allah. Sudah nggak mungkin bisa keluar dari kedaulatan Allah, itu nggak mungkin. Nggak bisa. Pak Andi. Ya. Pak Andi, ya. Saya semakin hari semakin lebih percaya ini kedaulatan Tuhan. Yes. Sebelum kita dilahirkan, Tuhan sudah merancang kita mau jadi apa. Tetapi kadang-kadang kita sebagai manusia selalu bertanya atau bagaimana ya. Tetapi kalau kita lebih hari lebih belajar, kita percaya di dalam latihan-latihan spiritual kita di dunia yang berdosa ini, mau baik, mau jahat, mau apa, kita terus Tuhan latih sama kita untuk kita bergantung kepada Dia, untuk kita jadi serupa dengan Dia.
agar supaya apabila dia panggil, kita udah nggak kaget di surga bagaimana. Ada satu hamba Tuhan senang sekali saya dengar dia punya statementnya. Jangan-jangan kita sampai di surga, kita kalau ditanya, kalau mati suka kemana? Ke surga. Tapi apakah kita akan enjoy di sana? Karena apa? Kita kebiasaan begini-begini di dunia sampai di sana, aduh nggak cocok ya di sini. Tapi marilah kita di dalam dunia yang berdosa ini ada latihan spiritual supaya kita bergantung, kita percaya, dan kita lebih mengenal hidup serupa dengan dia di sana. Supaya sekala sampai di sana nggak kaget. Terima kasih. Oke. Ya, itu bahasa antropomorfisnya, bahwa jangan sampai kita di surga kaget ya. Yang pasti Tuhan memang yang mempersiapkan saudara dan saya untuk siap masuk di surga. Ini kan semua ini kan sekolahnya Tuhan. Kita hidup ini menjalani sekolahnya Tuhan. Ya. Kalau sekolahnya manusia itu ya mendidik mental kualitas manusia, ya, misalnya mendidik kedisiplinannya, mendidik untuk siap kerja keras, ya, mendidik kesetiaan, kejujuran. Nah, itu didikan-didikan manusia. Untuk moral itu yes. Tapi didikan Allah itu nilai rohani. Dan itu tidak bisa digantikan oleh pendidikan dunia. Pendidikan Allah itu kualitas rohani yang tidak bisa dilakukan oleh pendidikan manusia. Tidak bisa. Saya ini sekarang ini kan memberitakan firman untuk Anda. Tapi yang bisa sampai firman ini sampai terjadi dalam hidup Anda, dan Anda memahami, menghayati, dan Anda diubahkan oleh firman yang diberitakan, itu kuasa Roh Kudus, itu bukan hasil manusia. Ya. Pak, saya punya pertanyaan. Silakan. Ya. Tadi Bapak sempat menyinggung tentang pernyataan bahwa Allah menyetujui, atau ya ada kasus yang seperti itu, ada paham yang seperti itu, dan Allah mengizinkan, padahal dalam kenyataannya secara teologis kita melihat bahwa semua ini telah dirancang, telah ditetapkan, dirancang oleh Allah sebelum dunia dijadikan berdasarkan kitab Kolose, ya Pak. Yes. Pertanyaan saya adalah, sejak kapan keyakinan seperti ini berkembang dan itu sangat merusak teologi yang benar, Pak? Terima kasih, Bapak. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, sejak kapan pemahaman seperti ini berkembang, lalu ini merusak teologi yang benar? Sejak kapan orang memakai kata Allah mengizinkan, Allah menyetujui apa yang manusia minta dan sebagainya, dan sebagainya? Ya, itu sejak kapan paham ini berkembang, Pak? Terima kasih. Iya, kalau ditanya sejak kapan itu saya sulit menjawab. Karena itu konsep manusia itu secara umum sih. Manusia itu kalau dari dirinya manusia itu sendiri, dia mengembangkan pemahaman-pemahaman itu menurut kriteria manusia itu sendiri. Menurut konsep logika manusia. Dan seringkali mencocokkan Allah itu dengan dirinya, Kak. Misalnya saya itu mengizinkan anak saya untuk
mau pergi ke luar kota. Ya itu kan bukan rencana saya, itu rencana anak saya dan dia minta izin sama saya, jadi saya izinkan. Nah, Allah dianggap seperti itu. Ya itu sebetulnya konsep manusia dari sejak zaman dahulu kala ya sudah ada konsep-konsep Allah mengizinkan itu. Cuma di Alkitab itu memang harus dipahami dengan tepat karena ada kesan-kesan memang Allah itu sepertinya mengizinkan. Memang begitu. Ya, misalnya terjadinya dosa. Nah, banyak orang yang memahami terjadinya dosa itu ya Allah mengizinkan. Tapi kalau Allah menetapkan tuh rasanya kok kurang enak atau kurang pas. Padahal yang betul itu memang menetapkan. Tapi karena supaya terkesan tidak, wah Allah kok punya pikiran jelek ya, kok sampai Allah menetapkan dosa, jadi ya pakai istilah Allah mengizinkan. Ya itu bahasa halusnya lah. Meskipun di dalam permainan kata-kata seperti itu, di dalam teologi yang benar masih diakui, meskipun Allah mengizinkan, itu pun tetap di dalam penetapan Allah. Cuma kata mengizinkan itu, di balik kata mengizinkan itu ada istilah yang namanya first cause dan second cause. Nah itu. Jadi kalau saya boleh memahami kata istilah mengizinkan itu berkaitan dengan yang namanya second cause. Second cause itu berarti maksudnya itu bukan Allah yang langsung terlibat di dalam terjadinya peristiwa itu. Jadi contohnya misalnya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Itu bukan Allah yang langsung menggoda Adam dan Hawa untuk Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Sehingga disebut dengan mengizinkan. Tapi tetap first cause-nya itu dari Allah. Artinya penetapannya itu datang dari Allah. Kalau Allah tidak menetapkan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya nggak mungkin bisa jatuh dalam dosa. Dan ini yang dikatakan kemarin ditanyakan oleh Pak Sony, apakah hal yang tidak ditetapkan Allah bisa terjadi? Nggak mungkin terjadi. Kalau Allah tidak menetapkan terjadinya dosa, dosa tidak akan pernah ada. Lalu banyak yang bingung, loh, berarti dosa ditetapkan Allah? Iya, berarti Allah itu punya rencana terjadinya dosa? Yes. Berarti dalam diri Allah itu ada pemikiran dosa? Ini mulai rancu ini. Allah menetapkan dosa tidak sama dengan Allah punya pikiran dosa. Nah, ini yang dalam. Dan ini doktrin Anda belajar di STRIS, yaitu yang dinamakan doktrin Allah, doktrin manusia dan dosa, doktrin keselamatan. Itu dibahas semua itu. Allah menetapkan dosa itu bagaimana. Tapi saya tidak bisa jelaskan di sini, terlalu panjang itu. 1 semester itu belajarnya, satu doktrin itu 1 semester. Anda belajar doktrin Allah 1 semester, manusia dan dosa 1 semester, keselamatan 1 semester. Ya harus belajar. Waduh kok lama Pak. Ya kalau orang mau belajar sungguh-sungguh ya harus siap belajar yang benar. Anda mau jadi insinyur, mau jadi sarjana teknik, sarjana ekonomi dan sebagainya, belajarnya 4 tahun.
Sekarang mau belajar mengerti firman, mintanya 10 menit sudah ngerti. Ya mana bisa. Enak aja. Jadi insinyur belajar 4 tahun. Jadi sarjana belajar 4 tahun. Jadi orang Kristen nggak usah belajar. Cuma tanya Pak Andi Halim 5 menit ngerti semua. Kok enak. Belajar. Harus belajar. Ya, kita harus meneladani itu teman-teman yang sudah belajar di Stris dengan luar biasa. Ya, sampai bahkan mau mengulang-ulang untuk terus belajar terus. Jangan merasa saya sudah tahu semua dan saya sudah belajar semua, saya sudah ngerti semua. Omong kosong, Anda ngerti semua. Saya yakin orang-orang yang ikut Stris 20 tahun yang lalu ikut sekarang, yang sekarang pasti banyak perubahan. Benar, karena yang ikut 20 tahun yang lalu disuruh ngerti-ngerti kayak gini, tidak mungkin Allah menetapkan dosa, tidak mungkin itu. Ya karena sudah lama nggak belajar teologi. Sekarang pikirannya sudah dibentuk oleh pikiran-pikiran logika manusia. Oke? Ya Pak, terima kasih. Mengapa saya bertanya seperti itu? Karena menurut saya banyak kenyataan di lapangan bahwa orang bersikuku tentang kata Allah mengizinkan, tetapi tidak sampai pemahaman bahwa di balik itu ada Allah yang telah menetapkan. Itu gagal orang memahami sampai di situ, Pak. Betul. Memang banyak orang lebih suka kata mengizinkan. Karena logikanya memang logika yang cocok dengan manusia itu logika mengizinkan. Bukan menetapkan. Tapi Alkitab itu memaparkan Allah itu menetapkan. Oke. Masih ada yang mau tanya? Atau maaf Pak, saya sambung lagi. Dan itu sangat merusak kekristenan yang sudah pernah belajar tentang hal ini. Misalnya saya dari NTT, Pak. Di NTT banyak hal yang positif tentang yang hidup benar di dalam gereja. Maksudnya rajin beribadah, tahu firman Tuhan yang dihotbahkan dari mimbar yang benar, itu mengerti prinsip-prinsip begini. Tetapi ketika hadir di tempat di luar NTT seperti ini, Pak, banyak pengaruh yang beda. Itu merusak, menurut saya merusak saudara-saudara yang pernah belajar hal benar dan mereka berbalik kepada jalan yang menurut saya kurang tepat. Karena pemahamannya jadi berubah. Dan ini mungkin bentuk dari ketidaksetujuan saya yang sedang saya sampaikan untuk menegaskan bahwa ini kata ini kapan lahirnya saya juga tidak tahu. Bapak sendiri bilang sudah dari dulu. Oke, terima kasih Bapak. Ya. Yang dikhawatirkan Ibu Dor ini sebetulnya terjadi di mana-mana. Bukan hanya dari yang NTT keluar. Di mana-mana, di sekolah teologi mana-mana juga banyak yang menolak Allah menetapkan dosa. Banyak. Saya yakin yang sekolah teologi yang mau terima Allah menetapkan dosa itu cuma bisa dihitung dengan jari. 1, 2 jari. Atau 3 jari. Ya, karena memang ini kontroversial sekali. Allah menetapkan dosa ini aneh, dianggap aneh, dianggap ganjil, dianggap bahkan gila mungkin atau ekstrim. Ini pandangan ekstremis, bahkan mungkin dianggap sesat. Padahal kalau Anda belajar benar-benar belajar baik-baik dengan doktrin reform, pandangan Allah menetapkan dosa ini sudah ada 5.000
500 tahun yang lalu itu sudah dinyatakan. Hanya karena kita nggak belajar aja, makanya nggak tahu kalau itu sudah dinyatakan berulang-ulang oleh para teolog-teolog yang punya karya-karya hebat, ya, teolog-teolog yang punya karya hebat, yaitu tulisan-tulisannya yang luar biasa. Ya, oke. Kalau sudah nggak ada lagi, saya lanjutkan pembahasan kita. Baik. Nah, ini sekarang kita masuk kepada satu yang tadi saya bilang, satu pemahaman yang... Andi. Ya, Pak. Saya boleh tanya, Pak Andi? Oh ya, Pak Johan ini ya? Ya, terima kasih Pak Andi ya. Tadi disinggung tentang Allah mengizinkan, membiarkan, merencanakan, bahkan menetapkan. Itu tidak bisa diterima oleh orang-orang yang tidak mengenal kedaulatan Allah sepenuhnya. Ya. Karena Allah berkuasa untuk menetapkan segala sesuatu, kan ciptaannya termasuk semuanya, tanpa kecuali, tidak ada yang di luar rencananya. Termasuk penciptaan Adam dan Hawa. Allah itu kan maha tahu. Menurut saya, itu kalau segala ciptaan di luar Allah, itu pasti bisa jatuh dalam dosa. Karena kalau tidak ditopang terus-menerus. Pada awalnya Allah menciptakan segala sesuatunya itu baik, bukan sempurna. Di Kejadian 1 ayat 31. Boleh saya bacakan ya? Iya. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi. Jadi sungguh amat baik itu bukan berarti sempurna. Karena ciptaan itu tidak mungkin sempurna. Hanya Allah saja yang maha sempurna. Jadi kalau tanpa ditopang oleh Allah, segala makhluk pasti jatuh dalam dosa. Jadi tidak perlu ditetapkan dia berdosa, tetap dia bisa jatuh dalam dosa karena di luar Allah sendiri. Itu menurut pendapat saya. Karena Allah itu maha tahu dan Allah itu maha kuasa, bukan menetapkan dosa. Baik di second cause atau first cause. Kalau di first cause itu penciptaan semua baik, tapi tanpa ditopang pasti jatuh menurut saya Pak Andi. Itu pendapat saya. Oke. Ya, terima kasih untuk masukannya dari Pak Johan. Saya tanggapi sedikit mengenai tadi yang dikatakan Pak Johan bahwa kalau Allah tidak menopang ya pasti jatuh dalam dosa. Jelas, benar itu. Memang kalau Allah nggak menopang ya pasti sudah kolaps. Tapi, ada tapinya. Allah nggak menopang itu pun ada dalam penetapannya. Jadi waktu Allah tidak menopang, itu juga di dalam penetapannya, bukan di luar penetapannya. Jadi tidak ada satu momentum pun yang bisa terjadi, seperti yang tadi saya bilang, tidak ada satu momentum pun yang bisa terjadi di luar penetapan Allah. Di luar pengetahuan Allah, di luar jangkauan pengertian Allah. Tidak mungkin. Semua ada di dalam rencana Allah yang sempurna dan tidak pernah bisa salah. Termasuk kejatuhan. Termasuk bagaimana terjadinya kejatuhan. Ya, alam tanda petik, kalau Pak Johan sudah melihat yang lalu-lalu ya, seperti pengajaran tentang satanologi dan sebagainya. Nah, di situ saya tegaskan dari mana bisa terjadinya setan.
Padahal semua itu diciptakan Allah dengan baik. Ya. Padahal Allah itu apa ini? Allah itu tidak menciptakan kejahatan. Ya, tetapi di dalam terjadinya peristiwa-peristiwa sampai terwujudnya setan, itu bukan kecelakaan dalam rencana Allah, atau bukan kekeliruan dalam rencana Allah, atau salah perhitungan dari Allah, atau di luar pengetahuan, atau di luar kedaulatannya, di luar rencananya. Tidak. Itu semua ada di dalam keputusan kehendak rencana Allah yang sempurna. Bukan kecelakaan itu. Terjadinya setan itu bukan kecelakaan. Secara antropomorfis mungkin bisa dianggap sepertinya kecelakaan. Dan memang kan boleh dikatakan terjadinya setan itu karena malaikat yang memberontak kepada Allah. Memberontak kepada Allah. Tapi pemberontakan kepada Allah itu pun sudah di dalam penetapan rencana Allah yang sempurna. Loh, kenapa kok Allah bikin rencana-rencana yang aneh-aneh seperti ini? Ikutlah Tris. Nah, itu nasihat saya. Jadi kalau bisa Pak Johan mau ikut Tris ya, semester ini. Daftar Tris, Pak. Ya. Dan semester ini yang ada saya ada daftar untuk ikut, sudah daftar Pak. Oh iya, bagus sekali. Ya. Jadi semester ini ikut doktrin Alkitab dulu, nanti sabar sampai memahami semuanya. Doktrin Allah, doktrin manusia dan dosa, doktrin keselamatan, semuanya boleh diambil ya. Oke. Baik. Masih ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya mau share lagi. Ini ya. Ini memang bukan hal yang gampang ini, kita belajar ini. Ya, ini. Ya, bicara soal tadi penetapan Allah itu, kehendak Allah dan sebagainya, itu ada istilah-istilah teologis yang diungkapkan oleh para teolog lah. Teolog itu memang pinternya teolog itu apa? Merumuskan. Ada peristiwa begini dalam Alkitab, ada ajaran begini dalam Alkitab, lalu dirumuskan oleh teolog sehingga rumusan itu merangkum peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam Alkitab itu dirangkum dalam rumusan-rumusan ini. Nah, ini mengenai bicara soal kehendak Allah itu dirumuskan ada 3 hal mengenai kehendak Allah. Ya, yang pertama decretive will, kemudian yang kedua perceptive will, dan yang ketiga adalah permissive will. Sekali lagi, ini adalah perumusan yang dirumuskan oleh para teolog yang memang teolog itu ya kerjanya itu yaitu tadi merumuskan apa yang terjadi dalam Alkitab, peristiwa-peristiwa ini itu A, B, C, D, lalu dirumuskan di dalam 3 hal ini, decretive will, perceptive will, dan permissive will.
Tapi Anda perlu ketahui juga bahwa dalam perumusan-perumusan semacam ini, itu tidak mungkin bisa merumuskan seluruh pemikiran-pemikiran Allah. Nggak mungkin. Saya bukan mau membuat pernyataan-pernyataan rumusan ini sebagai suatu yang tidak ada gunanya. Tidak. Saya melihat ini memang usaha untuk mau memahami ya kriteria-kriteria yang namanya kehendak Allah itu bagaimana. Tapi saya sendiri menyadari pikiran Allah itu sebetulnya tidak bisa dirumuskan dalam logika-logika manusia yang terbatas. Tapi kita boleh untuk berusaha mau mengenal itu harus. Jangan terus gara-gara, oh Allah tidak bisa dikenal. Ya sudah, tidak usah mikir Allah sama sekali. Percuma mikir Allah. Toh otak kita tidak akan mencapainya. Jadi tidak usah belajar tentang Allah sama sekali. Wah, itu yang ngawur juga. Allah tetap menghendaki saudara dan saya belajar. Makin mengenal keberadaan Allah yang tak terbatas itu. Tapi sadar bahwa bagaimanapun kita belajar mau mengenal Allah, tetap Allah itu tak terbatas. Dan tetap kita terbatas. Dalam kita terbatas, Allah memberikan porsi-porsinya kepada kita sesuai dengan keterbatasan yang ada pada kita. Atau sesuai dengan kemampuan yang ada pada kita. Jadi sebatas kemampuan kita, itulah yang Tuhan nyatakan kepada kita. Tuhan tidak menyatakan apa yang di luar kemampuan manusia berpikir. Tuhan menyatakan kebenaran-kebenaran yang Tuhan mau supaya manusia memahami. Tuhan mau supaya manusia memahami di dalam keterbatasan manusia. Nah, itulah yang saudara dan saya sekarang pelajari. Jadi jangan terus skeptis, nggak mau tahu, atau pesimis, ya, meragukan segala sesuatu. Ya, semuanya ditiadakan, semua pelajaran dianggap tidak ada gunanya. Ya enggak. Itu namanya fatalisme, itu namanya frustrasi itu. Ya, sampai semua dibuang itu ya frustrasi. Tidak, Tuhan tidak mengajar kita untuk membuang semua pemahaman-pemahaman tentang keberadaan Allah. Oke ya. Nah, ini 3 hal ini saya harap saudara coba baca ya, baca di internet. Ini sudah bisa dibaca di internet. Jadi judulnya adalah Discerning God's Will, The 3 Wills of God. Ini karangan R.C. Sproul. Ya, saya tidak jelaskan sekarang. Anda pelajari dulu. Saya coba tulis ini ya. Bentar, saya tulis. Saya tulis ini judulnya ya. Nanti silahkan search sendiri kan di browsing gitu. Ya. Discerning God's Will. Lalu titik 2 the 3
wills of God. Oke. Lalu karangan lebih gede lah. Ya, karangan R.C. Sproul. Oke, silakan nanti browsing sendiri. Ini pasti ada di browsing internet. Di ini webnya Monergism. Ya. Monergism. Sebentar, saya ketik lagi. Ini websitenya karya-karya orang reform. Monergism ini. Mantap. Ya, tulisan-tulisan yang berbobot ada di website ini. Ya. Nah, Anda kalau suka baca, ya silakan. Ini kesempatan kita untuk belajar firman dengan baik. Oke. Ya. Nah, lebih jelas. Monergism, discerning God's will, the three wills of God, oleh R.C. Sproul. Ya, demikian. Ada tulisan dari Pak Martin supaya salib digenapi. Yes, semua terjadi demi penggenapan rencana Allah. Dan pusat daripada seluruh rencana Allah itu adalah salib. Salib Kristus. Oke, demikian teman. Sudah jam 9. Kita bersyukur untuk anugerahnya. Ya, kita bersyukur karena diberi kesempatan belajar bersama firman Tuhan. Apakah ada yang mau bertanya? Nggak ada ya? Ada Pak Andreas, 1958. Pak Lexi. Ini mungkin baru ini ya. Oke, selamat datang buat yang baru bergabung. Puji Tuhan. Kita boleh terus belajar firman-Nya dan bertumbuh dalam kebenaran demi kebenaran. Kalau ada yang mau bertanya lewat WA, silakan Anda WA di WA-nya Stris. Ya, 0811 343 5454. Benar ya? Host WA-nya Stris. Ya. 0811 343 5454. Ya, saya sudah mulai hafal nih nomornya. 0811 343 5454 di WA. Kalau mau call juga bisa di nomor lain 0813 5780 1628. Wah, ini sulit dihafal ini. Ya, oke.
Demikian, pendaftaran series sudah dimulai. Silakan saudara daftar yang mau ikut series, ya silakan daftar. Ya ini Pak Hari Mandagi sudah kasih linknya itu tadi, monergism. Ya, cuma ya silakan Anda baca itu karangannya R.C. Sproul itu. Ya, saya akan jelaskan minggu depan, hari Senin depan. Oke, yang mau daftar series itu sudah ada link pendaftaran dari Series Ngagel. Harap yang di YouTube juga dikasih ya, supaya teman-teman yang di YouTube bisa juga mengikuti ya. Yang di YouTube juga dikasih tuh linknya. Teman yang di YouTube. Ya, ini saya bagikan nih yang di YouTube. Itu linknya monergism. Ya, yang mau lihat monergism itu sudah sama Pak Hari sudah di-share. Saya juga share untuk teman-teman yang di YouTube. Ya. Oke, demikian. Ya, puji Tuhan yang di YouTube sudah menyapa semuanya, cukup banyak ini yang di YouTube. Ya, Ibu Sarasiti, Ibu Erni, Pak Sinsyo, Pak Stefanus Chandra, Ibu Indayati, Pak Johan Samuel, Pak Makle, ya, Ibu Lili Laurencia, Ibu Wayuningsi, ya, Ibu Wayuningsi ini yang di Jember ya, kalau nggak salah. Ya, luar biasa kuasa Roh Kudus dan yang membuat berita diurapi. Ya Pak Andi, salam, puji Tuhan. Ibu Inge Irawati, ya, oke. Ya, Pak Mekle, Pak Kumulya, Ugan, ya, selamat malam semuanya, puji Tuhan. Ya, kita banyak ketemu di Zoom ya, belum pernah ketemu darat. Ya, lebih baik jangan ketemu dulu lah, ini COVID sudah makin menanjak lagi. Ya, kiranya melalui Zoom ini kita boleh banyak dapat berkat. Oke, demikian teman-teman, kita tutup dalam doa ya. Saya minta yang berdoa kali ini adalah Pak Hari Mandagi. Silakan Pak Hari, pimpin doa buat kita semua. Suaranya. Suaranya bisa dibuka. Host, tolong host. Nah, udah Pak. Sudah. Oke. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Hari ini kami boleh belajar banyak kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh bersyukur kalau Tuhan boleh memakai hamba-Mu, Bapak Pendeta Andi Halim, untuk menjadi pengajar bagi kami, sehingga kami boleh semakin mengerti, diperlengkapi dengan kebenaran-Mu, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang juga boleh membagikan kebenaran ini kepada orang-orang lain ya Tuhan. Kami boleh bersyukur dan terima kasih untuk ini semua. Kiranya Tuhan juga memberkati Pak Andi di dalam pelayanannya, dimanapun dia boleh melayani. Hanya semua bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan.
Kami mengucap syukur dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih Pak Arimanagi. Terima kasih buat semua teman-teman.